Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kami, guru dari TK Muslimat RU 14 Wasilatus Sa'adah Kepanjen, akan menyampaikan best practice yang telah kami lakukan selama setahun pertama kami menjadi sekolah penggerak. Selamat menyaksikan. Program Sekolah Penggerak merupakan program untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik, baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikut merupakan aspek-aspek yang mengalami perubahan selama proses program sekolah penggerak kami laksanakan. Pembelajaran dan asesmen. Sebelum adanya program sekolah penggerak, pembelajaran dan asesmen yang kami lakukan cenderung berpusat pada guru dan tidak memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Setelah program sekolah penggerak kami jalankan, pembelajaran yang kami lakukan sudah dimulai dengan asesmen awal untuk memetakan minat dan kebutuhan murid, menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, merancang tujuan pembelajaran sebagai acuan untuk mengukur perkembangan peserta didik. Disiplin positif. Praktik baik disiplin positif yang telah dilakukan di TK Muslimat RU 14 Wasilatus Sa'adah adalah nasi padang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan numerasi bagi anak usia dini di lembaga kami dengan kegiatan yang menyenangkan. Ada juga akar sehat atau anak berkarakter selama dunia akhirat. Program ini merupakan praktik baik disiplin positif kami untuk menumbuhkan sikap disiplin dari dalam diri anak tanpa ancaman dan kekerasan. Praktiknya kegiatan ini dibiasakan melalui membaca buku cerita, praktek langsung atau membahas isu-isu terkini yang sedang marak dibahas. Selanjutnya yaitu asal orang tua sadar karakter yang terkait dengan kegiatan kami sebelumnya. Terima kasih TK Muslimat RU 14 Wasilatus Sa'adah sudah menciptakan inovasi pembelajaran kosakata orang tua sadar karakter. Dengan adanya inovasi seperti ini, orang tua lebih termotivasi untuk melanjutkan pembelajaran karakter dari sekolah dilanjutkan di rumah. Dan dengan adanya kuesioner seperti ini, kami para orang tua lebih mudah memantau karakter mana yang sudah muncul dan belum muncul untuk lebih ditekankan pada anak-anak di rumah. Terima kasih Ibu Guru. Digitalisasi sekolah. Penerapan digitalisasi sekolah di lembaga kami antara lain dengan 1. Pemanfaatan perangkat teknologi dalam kelas. Adanya televisi dan laptop dan sudah terkoneksi dengan internet mempermudah anak dan guru untuk mengakses informasi dan mencari sumber materi belajar. 2. Menggunakan teknologi sebagai media kreativitas siswa. Salah satunya dengan pemanfaatan website gratis yang bisa mengubah gambar menjadi animasi agar anak lebih tertantang untuk melakukan hal baru. 3. Menggunakan sistem administrasi digital.
Dengan adanya rapor pendidikan memudahkan satuan pendidikan karena sebagai sumber data, dasar analisa, perencanaan dan tindak lanjut, identifikasi akar masalah, evaluasi sistem pendidikan, alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar, serta menjadi sarana transparansi data, dan juga pemanfaatan PMM sebagai sumber belajar. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek P5 adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan keterampilan hidup siswa agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kami mengusung tema Santri Alit sebagai penyambutan Hari Santri Nasional 2023 dengan harapan agar murid-murid kami memiliki semangat nasionalisme santri dan berakhlak santri. Tema kedua kami adalah sampahku tanggung jawabku. Latar belakang pengambilan tema ini karena kita menghasilkan sampah. Sepele memang, tapi dampaknya sangat besar bagi lingkungan kita. Anak-anak kita berhak bermain di taman yang hijau, menghirup udara segar, menikmati keindahan alam. Masa depan mereka ada di tangan kita, namun keberhasilannya adalah tanggung jawab mereka. Komunitas belajar. Komunitas belajar adalah salah satu ruang bagi para guru untuk berbagi praktik baik, berdiskusi tentang tantangan yang dihadapi, dan mencari solusi bersama. Bagi kami, komunitas belajar selain sebagai wadah berbenah diri, juga sebagai tempat meningkatkan kompetensi dan membangun jaringan, juga problem solving. Kurikulum. Kurikulum satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses yang akan diselenggarakan di satuan pendidikan. Penyusunan KSP dilakukan dengan menyelaraskan struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan pemerintah dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Proses penyusunan KSP dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan evaluasi yang dilakukan di awal dan akhir siklus, serta melibatkan seluruh elemen mulai dari wali murid, perangkat desa, warga sekitar, dan dinas pendidikan setempat. Lingkungan. Prinsip-prinsip yang kami perhatikan dalam menata lingkungan belajar antara lain membuat anak nyaman, mendorong anak untuk bereksplorasi, mendukung anak untuk berinteraksi dengan lingkungan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pemanfaatan BOS kinerja diutamakan untuk kelas orang tua, studi tiru, serta digitalisasi pembelajaran. Keterlibatan dinas. Dinas pendidikan tidak hanya regulator, tetapi juga sebagai mitra dalam memajukan pendidikan.